Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti, CGP Angkatan 11, kelas 11014. Dan Ibu Sarpina R, fasilitator saya, serta Bu Sutrianida, pengajar praktik. Kali ini saya akan membahas mengenai praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Segitiga restitusi terdiri atas menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Fungsi menstabilkan identitas yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Fungsi dari validasi tindakan yang salah yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Fungsi dari menanyakan keyakinan adalah yang pertama, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Sekarang mari kita perhatikan penerapan segitiga restitusi dari contoh kasus pertama. Sebelum jam pelajaran PAI, Aisyah meminta izin ke ketua kelas akan pergi ke kamar mandi. Sampai jam pelajaran bahasa Indonesia selesai, Aisyah tidak kunjung kembali ke kelas. Menurut informasi dari teman-temannya, Aisyah membolos pada jam mata pelajaran PAI karena dirinya belum membuat tugas yang diberikan seminggu yang lalu. Bu Asma selaku guru pengampu mata pelajaran PAI kelas 6 melaporkan tindakan Aisyah tersebut kepada Bu Sri Astuti selaku wali murid kelas 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk ya. Bagaimana kabar Aisyah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi alasannya Ibu panggil kita sini karena Ibu dengar dari Bu Asma kalau Aisyah bolos saat pelajaran pagi. Sebelumnya saya minta maaf, saya tadi berpikir terus saya kecelakaan. Jadi saya pikir jamnya lagi kembali ke kelas. Ibu paham. Ibu pikir itu tidak apa-apa karena pasti Aisyah punya alasan tersendiri. Nah, kira-kira apa alasan tak? Kenapa Aisyah tidak bolos? Karena tugaskan tugas. Kalau dikerjakan tugas tak? Kenapa tidak dikerjakan tugas tak? Karena aku juga turut karena tidak selesai. Nah, ibu turut minta karena mereka tetap sakit. Nah, kira-kira Aisyah, dari keyakinan kelas kita itu, apakah dari keyakinan kelas ada yang kita langgar? Tidak bisa dijawab. Oh, berarti Aisyah tahu kalau Aisyah melanggar poin di tidak bertanggung jawab. Nah, berarti Aisyah sudah paham mengenai keyakinan kelas kita. Nah, Aisyah, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan Aisyah, apa yang harus Aisyah lakukan? Saya meminta maaf atas kesalahan saya ke Bu Asma, dan setiap ada tugas dari Bu Asma pasti saya kerjakan. Nah, alhamdulillah. Jadi Aisyah sudah mau bertanggung jawab dengan cara itu, mau kita meminta maaf tadi kepada Bu Asma dan sudah mau menyelesaikan tugas tak setiap ada tugasnya dari Bu Asma. Jadi
Aisyah sudah paham, sudah tahu nih keyakinan tak. Jadi harus dilaksanakan keyakinan kelas kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, terima kasih banyak Aisyah. Mudah-mudahan Aisyah nantinya akan menjadi anak yang sukses. Terima kasih. Mungkin Aisyah silakan kembali ke kelas. Sekarang contoh kasus kedua. Zahra anak kelas 6C tidak terima tugasnya dicontek oleh temannya, sehingga Zahra marah dan tidak bisa mengontrol emosi lalu terucap kata-kata kotor dari mulut Zahra. Ibu Sri Astuti mendengar Zahra berbicara kotor sehingga Zahra dipanggil menghadap Ibu Sri Astuti. Bagaimana kabar tak nak? Baik Bu, alhamdulillah. Baik, jadi Ibu Zahra dipanggil ke sini karena kemarin itu Ibu mendengar Zahra berkata kasar. Ya Bu, kemarin saya tidak sengaja berkata kasar. Iya nak, tidak apa-apa. Pasti ada alasan tersendiri kenapa kita berkata kasar. Kalau boleh tahu, kenapa kita bisa berkata kasar kemarin? Kemarin saya kehabisan kesabaran karena Aisyah seringkali mengontek saya. Menurut tak, yang kita lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, karena saya melanggar keyakinan di poin dan kata yang sama. Oke, jadi pasti tahu nih yang mana itu keyakinan kelas kita. Oke, jadi mau diperbaiki kesalahan? Oke, jadi alhamdulillah Ibu sangat senang karena Zahra sudah mau memperbaiki kesalahannya. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Tak untuk memperbaiki kesalahan Tak? Saya akan meminta maaf ke Aisyah dan berjanji tidak akan berkata kasar lagi. Alhamdulillah. Kalau begitu, semoga Zahra kedepannya bisa menjadi anak yang sukses. Terima kasih Bu. Baik, oke teman-teman. Sekian video saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.